Jadi kalau dikatakan Pancasila, di negeri ini tidak dikatakan bahwa Pancasila itu agama. Hah? Kan agama yang diakui di Indonesia, ada beberapa agama. Ada agama Pancasila namanya? Hah? Tidak ada. Pancasila itu dasar negara. Jelas ya? Kesepakatan. Di dalam negara ini ada Muslimun, ada Nasara, ada beberapa penganut agama. Mereka bersepakat. Hah? Dalam bernegara, itulah Pancasila namanya. Iya. Dan hal yang seperti ini, itu tidak dikatakan salah. Jelas ya? Apalagi kalau dibaca butir-butir Pancasila, itu kalimat bersayap. Bisa ke arah benar, bisa ke arah apa? Kalau yang salah, dia bisa arahkan ke arah salah. Semau dia sendiri. Iya. Kan begitu? Ya. Karena itu mungkin tadi ada yang dia bawakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ini tidak ada hal yang menyelisih syariat. Dari sisi itu benar. Dari sisi itu, benar. Namanya kesepakatan. Ya. Di Medina itu, ketika Rasulullah SAW datang dan bermukim di Medina, beliau SAW itu bersepakat dengan orang-orang Yahudi, dan di situ ada 3 besar suku Yahudi. Iya, ada 3 suku besar dari Yahudi, dan di antara poin kesepakatan, ya, disebutkan di situ bahwa Yahudi itu adalah suatu umat, diakui bahwa mereka adalah apa? Suatu umat. Ya, diakui bahwa mereka adalah orang Yahudi, umat begitu. Ya, bukan artinya diakui bahwa mereka, jangan ada yang berkata, oh, kesepakatan Medina ini artinya orang Yahudi dibenarkan agamanya, tidak. Ini kesepakatan namanya. Karena itu dalam hal yang seperti ini tidak ada iskal ya, tapi masuk di dalam penjabaran. Nah, di sini banyak orang-orang yang keliru di dalam memahami. Keliru di dalam memahami, ada orang-orang yang keliru di dalam di dalam menegaskan masalah, membela dan seterusnya, sehingga dia keluar dari jalur-jalur syariat. Karena itu harus dipahami apa makna dari Pancasila itu. Iya, itu jawaban untuk 2 pertanyaan sekaligus. Baik, saya pernah baca sebuah tulisan dalam bahasa Arab ini, dari sebuah buku tentang, buku ini berbicara tentang agama-agama dan pemikiran-pemikiran. Iya, 2 jilid. Salah satu pemikiran yang dia bahas tentang Pancasila, bahasa Arab bukunya. Ya. Dan ini saya yakin orang ini mengambil dari orang yang keliru di dalam memahami. Iya, saya sudah baca bukunya dalam bahasa Arab. Mungkin saya akan buatkan bantahan untuk apa yang dia tulis itu. Ya, ini keliru di dalam memahami. Dan ini ada yang seperti ini, ekstrim. Ya. Keliru di dalam memahami. Akhirnya dia jatuh di dalam mengakui bahwa jatuh di dalam menghukumi bahwa ini hukum selain dari hukum Allah dianggap sebagai togut dan sebagainya. Ini keliru, ya. Tidak menempatkan masalah pada tempatnya masing-masing. Baik. Apakah termasuk telah keluar dari Islam orang yang mengatakan bahwa di Indonesia ini tidak boleh berdiri negara agama? Hal ini terlarang seperti terlarangnya komunis. Ya, ini contoh di antara yang berlebihan di dalam memahami Pancasila. Pancasila itu kan kesepakatan. Ya. Kesepakatan namanya kesepakatan. Kalau mereka sepakat lagi untuk berubah, kenapa tidak berubah? Kenapa tidak berubah? Jelas ya? Tapi kalau dia dibahasakan sebagai bahasa tetap tidak bisa berubah, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dia cuman kesepakatan dari manusia. Ya, karena itu dari sini pentingnya dakwah ilallah. Dibuat manusia ini memahami agama. Dibuat mereka kenal terhadap agama Islam. Dengan sendirinya mereka akan ridha Islam sebagai apa? Sebagai hukum. Begitu tahapannya. Iya.